Selamat sore, Bapak Ibu, para komisi senior GKM Hari Kudus. Puji Tuhan, kembali kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah sore hari ini. Kita percaya, walaupun keadaan saat ini tidak memungkinkan untuk kita bertemu, kita tetap berada di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat dan sukacita untuk datang kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kalau sore hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, para senior, untuk bersama-sama di dalam satu persekutuan, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Walaupun keadaan pandemi saat ini tidak memungkinkan kita untuk berkumpul bersama-sama, tapi walaupun secara online, itu kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau awali ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, sehingga setiap pujian yang kami naik boleh sungguh-sungguh berkenan dan sampai kepada Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang kami terima sore hari ini, biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Di dalam keadaan apapun, kita percaya firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita terus berjalan di dalam kasih dan anugerah-Nya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam keadaan apapun, himpitan apapun dalam kehidupan setiap kita, tapi kita percaya Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya menjadi indah, tepat pada waktunya. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Untuk itu Bapak Ibu, kalau Tuhan sanggup mengubahkan padang gurun menjadi indah, demikian pun Dia dapat mengubah hidup kita menjadi sesuai dengan rencana dan rancangannya. Untuk itu mari kita percaya, kita berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita menaikkan pujian padang gurun menjadi taman. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling mengerti keadaan yang ku alami. Di saat ku hilang harapan, ku berlari padamu Tuhan.
hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita dengan kesehatan yang Dia berikan kepada kita, perlindungan, pemeliharaan yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita boleh ada hingga saat ini. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Untuk itu, Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk saling mengasihi, saling melayani, saling menolong antara satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu, manfaatkan hidup kita selagi Tuhan masih memberikan kesempatan ini untuk dapat kita berbagi kepada sesama. Mari kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Puji-pujian yang kami naikkan mengingatkan kepada kami betapa Tuhan Yesus peduli dan mengerti akan setiap perkara yang kami jalani. Dan Tuhan memberikan pemeliharaan, sukacita, dan damai sejahtera. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan menjadi penuntun jalan hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada sore hari ini diambil dari kitab Yosua, pasal yang kedua ayat yang ke-8 hingga ke-13. Yosua pasal 2 ayat ke-8 hingga 13, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu, yaitu Rahab, mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di sebelah sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, Jemaat Komisi Senior Immanuel GKIM Kenari, tema renungan kita sore hari ini adalah mana yang kita pilih? Apakah kekuatan manusia atau kekuatan Allah? Dalam kehidupan kita hari demi hari, siapa yang akan kita cari? Siapa yang akan kita andalkan ketika kita ada dalam pergumulan? Ketika kita berbeban berat, ketika kita ada dalam kesulitan, ketika kita ada dalam kedukaan, ketika kita ada di dalam keputusasaan. Apakah kekuatan manusia yang menjadi andalan kita? Atau kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan, kekuatan daripada Tuhan? Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah dalam konteks bahwa bangsa Israel sedang menuju ke negeri Yeriko. Dan di sana
ada Raja Yeriko dan Rahab yang harus mengambil keputusan kepada siapa mereka akan mengandalkan hidup mereka menghadapi tantangan yang ada di depan, kesulitan yang mereka hadapi. Raja Yeriko melihat bahwa tentara Israel sudah ada di seberang kota Yeriko. Raja Yeriko dan Rahab sudah mendengar bagaimana Tuhan Allah bangsa Israel membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel dapat lolos dari kejaran tentara Mesir. Mereka juga sudah mendengar berbagai perbuatan ajaib mujizat Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan kemenangan demi kemenangan diraih oleh tentara Israel ketika mereka berperang dengan raja-raja. Terlebih disebutkan di sana ada 2 raja orang Amori yang dikalahkan. Bangsa Amori adalah bangsa yang besar, punya kekuatan militer yang hebat, punya tentara yang kuat, tetapi ditumpas habis oleh tentara Israel karena kekuatan dari Allah. Raja Yeriko saat ini mereka sedang menghadapi tentara Israel yang ada di depan. Tetapi Raja Yeriko mengabaikan keberadaan tentara Israel. Raja Yeriko meski disebutkan tawar hati, disebutkan gemetar dan patah semangat, tetapi tetap meyakini bahwa tentara Yeriko adalah tentara yang kuat. Kerajaan negeri Yeriko adalah negara yang besar dan kuat, dan juga dikelilingi oleh kota benteng yang kokoh, yang kuat, yang tidak akan bisa diruntuhkan oleh tentara Israel. Sehingga Raja Yeriko memilih untuk mengandalkan kekuatannya sendiri melawan tentara Israel karena percaya mereka tidak dapat meruntuhkan dan menyerang tembok Yeriko. Rahab, seorang perempuan sundal dikatakan demikian, ketika 2 pengintai itu ketahuan oleh Raja Yeriko, dikejar dan ditangkap, tetapi mereka bersembunyi dan disembunyikan oleh Rahab. Setelah tentara Yeriko itu pergi, Rahab kemudian berbicara kepada 2 orang pengintai ini. Rahab mendengar sama seperti apa yang dengar oleh Raja Yeriko, perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan Allah bangsa Israel. Hatinya tawar. Tetapi Rahab memilih untuk menyerahkan hidupnya serta keluarganya kepada pemeliharaan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang sudah memimpin bangsa Israel melalui padang gurun hingga sampai di tanah Kanaan. Rahab memilih untuk menyerahkan hidupnya dan keluarganya yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan pergumulan ketika berperang dengan tentara Israel. Bahkan meyakini bahwa negeri Yeriko ini akan dikalahkan oleh bangsa Israel karena kekuatan daripada Allah bangsa Israel. Maka Rahab mempercayakan hidupnya dan keluarganya kepada kekuatan Allah. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat keempat ayat ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan kepadaku.
Paulus menyerahkan hidupnya sepenuhnya di dalam pemeliharaan Tuhan Allah Yesus Kristus. Siapa Paulus? Paulus adalah orang Ibrani yang meneliti mengenal hukum Taurat dengan akurat serta melakukannya dengan sungguh-sungguh. Paulus adalah orang yang punya pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang banyak, karena dia adalah murid dari Gamaliel. Paulus adalah orang yang dihormati, terkemuka, terpandang, karena dia adalah warga negara Roma, yang pada saat itu merupakan kalangan atas di dalam masyarakat dunia. Tapi Paulus meninggalkan itu semua, bahkan menganggapnya sampah karena pengenalan akan Yesus Kristus. Meski hidupnya di penjara, hidup dalam penderitaan karena ancaman dan dikejar-kejar untuk dibunuh, bahkan menderita, ada sakit yang diderita, tapi Paulus sanggup mengatakan, di dalam kelemahanku lah kuasa Allah, kekuatan Allah itu menjadi nyata. Paulus di dalam keterbatasannya, kelemahan tubuhnya, sakit yang dideritanya, pergumulan, ketakutan, kekhawatirannya, tapi dia mengandalkan Yesus Kristus, menyerahkan hidupnya sepenuhnya di dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Komisi Senior Immanuel GKM Kenari, kita tidak lepas dari pergumulan, kesulitan, tantangan dalam kehidupan ini. Ada rasa kesepian, ada kesedihan, ada beban berat yang kita alami. Datanglah kepada Yesus Kristus, andalkanlah Dia, karena Dia adalah juru selamat kita yang memberikan pengampunan dosa melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kuasa maut dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang menurut iman percaya kepada Dia. Ada jaminan kehidupan kekal yang akan kita terima, dan pemeliharaannya sungguh nyata dalam hidup kita. Kita akan dipuaskan, kita akan dipelihara, ada damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Karena itu, jangan pernah kita melalaikan, mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah bangun persekutuan yang dekat dengan Yesus Kristus. Maka kuasa, kekuatan Yesus itu nyata dalam hidup kita. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat ke-13. Filipi pasal 4 ayat ke-13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah ayat hafalan kita pada sore hari ini. Senantiasa ayat ini sungguh menjadi satu rema, berkat dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani sekarang ini, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan, tapi percaya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami untuk di dalam segala perkara yang kami hadapi, kami diajar untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia yang terbatas,
bertambahnya usia, maka kekuatan kami akan menjadi luntur. Ilmu, pengetahuan, kepandaian, keterampilan tidak sanggup untuk menyelesaikan segala perkara yang kami hadapi. Kekayaan yang kami miliki itu pun tidak bisa kami andalkan untuk mendapatkan sukacita, kebahagiaan yang sejati. Hanya Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan kedamaian kepada kami, pemeliharaan serta perlindungan, sehingga dalam perkara-perkara yang kami hadapi, kami diberikan kekuatan untuk melaluinya. Berkati untuk Bapak Ibu, Opa Oma, Jemaat Komisi Senior Immanuel GKI Kenari, kami terus semakin diteguhkan, iman kami semakin bertumbuh untuk terus bersandar, bergantung kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Berkati untuk anak cucu kami masing-masing di dalam keluarga mereka, baik yang ada di Kota Kudus ataupun di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan berkati kami semua satu persatu agar kehidupan keluarga kami dicukupkan dalam segala kebutuhan. Ada kesulitan, Tuhan Yesus akan membuka jalan bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami disembuhkan, kami dipulihkan, dikaruniakan kesehatan yang sempurna. Berkati ya Tuhan untuk setiap pribadi yang Tuhan utus untuk menjaga opa oma, merawat opa oma yang sakit, yang lemah tubuh. Tuhan Yesus juga berikan kesabaran, kesehatan, kekuatan. Lindungi seisi rumah kami dari penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga segala aktivitas kami tetap kami merasakan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Engkau akan berkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kami diteguhkan untuk terus bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan pemeliharaan dari Allah Bapa yang sempurna, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel, Immanuel, namanya Immanuel, Allah serta kita, namanya Immanuel, 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 namanya Immanuel, Allah serta kita, namanya
Immanuel namanya, Immanuel. Jemaat, silakan duduk. Kita mengucap syukur untuk ibadah Komisi Senior Immanuel GKM Kenari yang boleh berjalan dengan baik. Senantiasa Bapak Ibu, Opa Oma, dalam kehidupan kita hari demi hari, kita terus bersandar kepada kasih setia Yesus Kristus, agar dalam segala perkara kita akan dipuaskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.